Hai guys. Jadi di sini saya kembali akan membuat tutorial cara membuat video animasi bergerak dengan scene di SketchUp. Nah, tahap pertama saya mau menghilangkan terlebih dahulu garis aksesnya ini yang warna biru, hijau, dan merah ini dengan cara klik view terus unchecklist yang akses. Nah, sudah hilang garis aksesnya. Dan sebenarnya tidak perlu dihilangkan juga tidak apa-apa, bebas, karena nanti pas videonya mau dibuat dan sudah jadi juga bakalan tidak kelihatan. Tapi di sini saya mau menghilangkannya saja karena menurut saya garis aksesnya ini menghalang pandangan saya untuk membuat scene nantinya. Kemudian yang kedua, saya akan merubah tampilan menjadi kamera perspektif dengan cara klik kamera terus ubah dari paralel ke perspektif seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tahap selanjutnya yaitu memunculkan tools-tools yang akan kita pakai untuk membuat scene nanti. Jadi ada dua tools. Yang pertama yaitu klik view, terus ke toolbar, terus checklist yang bagian kamera. Nah, kalau sudah muncul yang seperti ini, si tab toolbarnya ini sudah bisa langsung kita close. Kemudian tools kedua yang harus kita munculin yaitu scene dengan cara klik window, terus ke default try, terus checklist yang scene. Nah, nanti akan muncul tab bar seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu membuat scene-nya. Pertama-tama biasanya saya memakai tools dari kamera yang position kamera. Kemudian saya klik di sini, ia akan menjadi tampilan depan atau tampilan awal dari video yang akan kita buat. Nah, kalau sudah oke seperti ini, tools selanjutnya yaitu tools look around atau tools yang mata ini ya. Langsung saja kita klik. Fungsinya gambar mata ini hampir sama dengan orbit yang biasa kita pakai, cuman yang membedakan kalau look around ini hanya menggerakkan pandangan kamera yang kita lihat sekarang ini dengan ke kanan, kiri, atas, dan bawah tanpa memindahkan posisi tempat yang kita tapakin sekarang ini. Seperti ini ya. Jadi biar sebanyak apapun kita menggerakkan mouse kita ke arah manapun, itu tetap posisi tempat kita berdiri ini tidak akan berubah karena posisinya itu kita sudah atur pertama kali dengan position kamera, dan kita hanya merubah arah pandang kita saja dengan memakai look around ini. Berbeda kalau kita memakai orbit. Kalau memakai orbit kita bisa menggerakkan si kamera kita ke kanan, atas, bawah, tetapi juga memindahkan posisi dari kamera kita. Nah, kayak gini. Jadi kelihatan ya perbedaannya tadi kalau misalnya kita memakai orbit dengan memakai look around. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita atur juga FOV-nya atau field of view-nya dengan cara kita pakai zoom atau ketik Z, nanti akan muncul kayak gambar kaca pembesar seperti ini di mouse kalian. Kemudian untuk field of view-nya itu bisa kalian lihat di ujung sudut sebelah kanan bawah layar kalian di sini ya. Dan biasanya saya memakai di kisaran angka 45 sampai 70 dek. Tapi kalau kalian mau pakai di atas 70 dek itu juga boleh, mungkin sekitar 80 atau 90, tapi kita lihat lagi ke gambarnya bagus atau tidaknya, karena menurut saya apabila kita memakai field of view-nya di atas 70 itu jatuhnya gambarnya akan tidak realistik gitu, atau lebih kayak tidak enak saja dipandangnya karena terlihat terlalu luas gitu kan. Terus kalau kalian mau pakai di bawah 40 itu juga boleh, mungkin kalian mau pakai di 30 dek itu boleh, tapi jadi kelihatan objeknya itu terlalu dekat dan tidak terlihat apa-apa ya, jadi kayak cuman sekecil ini layarnya. Maka dari itu saya biasanya menyarankan untuk memberikan FOV-nya itu di kisaran antara 45 sampai 70 dek. Di sini saya mau pakai 60 dek saja. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan lebih realistis dan tidak terlalu dekat. Kemudian kalau dirasa tampilan gambar itu pengambilan scene pertamanya itu sudah bagus, bisa langsung kita buat scene-nya saja dengan cara klik yang tanda tambah ini yang di bagian default try scene, terus di add scene ini bisa kalian klik,
Jadi kalau sudah terbuat satu scene seperti ini, maka tampilan yang di atas ini juga itu akan bertambah atau akan berubah seperti ini. Jadi kayak ada tampilan scene-nya di bawah toolbar ini. Kemudian biasanya biar tidak memakan space layar terlalu banyak, tampilan default nya ini saya tutup kembali karena sudah ada tampilan scene di bagian atas sebelah kiri ini. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau membuat videonya jadi lebih smooth dan beneran kayak terlihat bergerak di dalam atau di sekitaran bangunan yang kalian gambar ini, biasanya saya juga pakai tools yang walk ini atau tools yang tapak sepatu ini. Caranya bisa kalian klik dulu, terus kalau mau maju itu kalian gerakkan ke atas, dan kalau mau mundur kalian bisa gerakkan ke bawah seperti ini. Nah, dari posisi scene 1 dari kalian tadi, kalian bisa menggerakkan ke mana saja untuk membuat scene kedua. Nah, di sini saya mau menggerakkan ke arah pintu masuk ini. Jadi saya akan memajukan, kemudian saya arahkan ke arah pintu masuk, seperti ini. Kemudian kalian bisa lihat pas saya klik mouse-nya ini, maka akan muncul si tanda tambah ini. Bisa kalian lihat kan, yang ini. Nah, muncul lagi. Nah, muncul lagi, kayak gitu. Itu tandanya sebagai acuan tempat yang ingin kalian arahkan gitu. Jadi kayak saya mau ke sebelah sini, maka saya arahkan ke sini dengan mengikuti si tanda tambah ini. Seperti itu. Kemudian kalau mau geser ke samping, ke kanan atau ke kiri, kalian harus sertakan tombol shift. Jadi pertama kalian klik kiri mouse kalian, terus pendam tombol shift-nya. Seperti ini. Berbeda kalau misalnya kalian tidak menekan atau tidak pendam tombol shift, maka hanya arah pandang kalian saja yang bergerak. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita buat scene yang kedua. Dengan cara klik kanan yang tulisan scene 1 ini, terus add. Nah, maka scene 1 dan scene 2 sudah jadi. Terus di sini saya akan pasang untuk scene ketiga. Cara masih sama, klik scene-nya, terus add. Nah, terus cara ketiga, biasanya kalau kita pakai walk ini, itu kita tidak bisa lanjut jalan kalau ada dinding atau benda apapun yang menghalangi di depan. Tandanya itu seperti ini, kayak ada tanda larangan di kursornya. Nah, cara supaya walk ini bisa menembus dindingnya ini, kita bisa klik saja mouse sebelah kiri sambil dinaik turunkan, dan sambil pendam tombol Alt, terus jalan. Nah, seperti ini. Nah, kalau dirasa pas di dalam ruangan ini kita terlalu tinggi atau terlalu tidak bagus tampilannya, bisa atur lagi height-nya ini. Mungkin menjadi lebih rendah lagi supaya kelihatan lantainya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, langsung saja kalian lanjutkan untuk buat scene selanjutnya. Caranya masih sama dengan klik scene-nya, terus add. Terus kalian bisa buat scene-nya itu sebanyak mungkin, pokoknya sampai dirasa sudah cukup untuk menjadi satu video, dan semakin banyak scene yang dibuat, maka akan semakin panjang durasi video yang akan jadi nantinya. Terus di sini videonya saya percepat aja ya, karena caranya masih sama. Jadi kalau kalian mau jalan, tinggal pakai yang walk. Terus kalau mau arahkan pandangan, kalian pakainya look around. Terus kalian atur height-nya, dan kalau sudah tinggal di add scene. Kalau semua scene sudah jadi, tahap selanjutnya yaitu mengatur durasi atau waktu video yang akan kita buat. Dengan cara klik window, terus ke model info, terus ke animation. Nah, untuk atur durasinya itu ada dua. Yang pertama, itu kita bisa atur durasi perpindahan antar scene satu ke scene lainnya. Dan yang kedua, yaitu durasi lama scene itu diputar. Jadi di sini kalian bisa atur tiap waktunya dengan memakai second atau detik ya. Terus semakin tinggi angkanya, tentu saja semakin panjang keseluruhan videonya. Apalagi kalau misalnya scene yang kalian buat itu juga banyak, maka nanti durasi video kalian itu nanti akan lebih panjang. Makanya di sini
saya lebih saranin untuk scene transitionnya itu di sekitar 1,5 atau di 2 detik saja. Nah, seperti ini. Terus di scene delay-nya ini saya akan pakai menjadi 0 saja. Jadi biar aturan tiap scene-nya itu tidak bakalan terlalu lama seperti foto. Nah, kalau sudah bisa langsung kita close. Terus tahap terakhir tinggal kita export saja videonya dengan cara klik view, terus export, terus ke animation, terus kita ubah type videonya menjadi MP4 video file, terus kita ganti namanya, mungkin bisa jadi video pertama. Nah, kalau sudah kita pilih tempat lokasi untuk ekspornya. Saya mau ekspor ke sini saja. Nah, setelah itu kita ekspor dan kita tunggu. Nah, kalau sudah selesai, bisa langsung kita buka saja di filenya dulu, terus kita putar.